Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Rosalinda dengan NIM 28920500029, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah Pasar Uang dan Modal, dosen pengampu Bapak Mulyono SEMM. Definisi pasar uang dan produk pasar uang. Pasar uang atau money market adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi, permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis produk pasar modal yang umumnya beredar. Yang pertama, surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskon dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BI. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang keempat, promissory notes adalah surat pernyataan kesanggupan membawa atas transaksi utang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Yang kelima, treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Yang keenam, bankers accounts adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing atau falas. Yang ketujuh, commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Yang kedelapan, call money adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjaman meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Selanjutnya, pasar modal. A. Definisi pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Dengan demikian, pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Yang B. Sejarah pasar modal. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam saham beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksudkan karena ada hal-hal khusus yang terjadi dalam periode perkembangannya, baik dilihat dari sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan juga dari sisi politik dan keamanan. Nah, adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama,
periode permulaan dari tahun 1878 sampai 1912. Yang kedua, periode pembentukan bursa dari tahun 1912 sampai 1925. Yang ketiga, dari periode awal kemerdekaan dari tahun 1925 sampai 1952. Yang keempat, periode kebangkitan dari 1952 sampai 1977. Yang kelima, periode pengaktifan kembali dari tahun 1977 sampai 1987. Yang keenam, periode deregulasi dari tahun 1987 sampai 1995. Yang ketujuh, periode kapasitas hukum dari tahun 1995 sampai sekarang. Nah, yang kedelapan, periode menyongsong independensi Bapepam. Yang C, filosofi pasar modal. Filosofi pendirian pasar modal adalah mempermudah pengusaha memperoleh dana guna mengembangkan usaha, sehingga role of the film naik. Dengan naiknya nilai perusahaan, kekayaan investor akan naik melalui dividen dan peroleh kapital. Dengan adanya pasar modal yang menguntungkan. Pasar modal di perekonomian Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, menambahkan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.